Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok terserah akan mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Kerja Praktek. Sistem Request. Untuk proyek sponsor, Prodi Sistem Informasi, Bisnis Need, proyek ini dimaksudkan untuk mempermudah penyebaran informasi dan pemrosesan kerja praktek di Prodi Sistem Informasi. Business Requirements, yaitu halaman beranda, informasi, industri, login user, admin, dosen pembimbing, mahasiswa, dan pembimbing lapangan. Business Value, yang pertama, untuk mempermudah staf prodi membagikan informasi seputar kerja praktek. Yang kedua, mempermudah penyimpanan dan pengelolaan data kerja praktek. Special issues or constraints. Yang pertama, aplikasi ini dibuat dengan tampilan sederhana agar mudah dioperasikan atau digunakan oleh pemula ataupun orang awam agar dapat dipelajari. Yang kedua, dengan adanya aplikasi ini, proses melakukan kerja praktek jadi lebih efektif dan efisien. Feasibility merupakan studi pertama yang digunakan untuk memeriksa kebutuhan informasi calon pengguna akhir dan tujuannya, batasan dan kebutuhan sumber daya, biaya, manfaat, serta kelayakan dari kegiatan yang diusulkan. Metode yang sama dalam pengumpulan informasi merekomendasikan yang mudah dalam pendekatan sistem seperti wawancara, observasi, dan sebagainya yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk studi kelayakan. Technical Feasibility. Technical Feasibility merupakan suatu fasilitas yang dibuat untuk membantu pengguna atau pelanggan agar dapat melihat data lebih cepat dan juga dapat mengakses informasi di mana saja selama terkoneksi dengan internet, dan memberikan kemudahan bagi para agen dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan. Project size merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membangun sistem, hanya sekitar 1 bulan. Hal-hal yang dikerjakan selama waktu pembuatan sistem yaitu pada minggu pertama pengumpulan informasi, pada minggu kedua pembuatan sistem meliputi planning, analisis, dan desain. Minggu ketiga proses coding atau pengkodean yang merupakan penerjemah proses pada tahap desain ke dalam bentuk bahasa pemrograman yang dapat dibaca oleh mesin. Minggu keempat proses pengujian. Minggu kelima perawatan terhadap sistem agar dapat digunakan secara terus-menerus. Economic Feasibility. Dalam pembangunan sistem ini mencangkup biaya yang diperlukan dalam pembuatan sistem. Yang pertama ada development cost. Development cost merupakan biaya yang diperlukan dalam pembuatan sistem yang sifatnya one time cost atau sekali dikeluarkan. Yang kedua, annual operation cost. Pendataan biaya yang dibutuhkan selama sistem dijalankan. Sifatnya ongoing cost atau yang terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga, annual benefits. Dengan sistem yang teratur, maka seluruh transaksi terdata dan terjumlah dengan baik dan tepat, sehingga dapat mengetahui besar kecilnya transaksi yang dilakukan. Organizational Feasibility. Sistem tersebut mendukung rencana strategis organisasi karena mempermudah transaksi yang akan dilakukan sehingga dapat memperbaiki kinerja dan data yang konsisten sesuai dengan transaksi. Analisis report. Requirement statement. Kebutuhan data yaitu data yang dibutuhkan dalam perancangan sistem informasi manajemen kerja praktek adalah data mahasiswa yang melakukan kerja praktek, data dosen pembimbing, dosen penguji,
data jadwal sidang, dan file proposal dan laporan kerja praktek. Analisa fungsional yaitu manajemen pengajuan kerja praktek, manajemen nilai kerja praktek, manajemen dokumen persyaratan kerja praktek, manajemen data mahasiswa, dan manajemen data dosen pembimbing. Pembagian pengguna menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, user dosen penguji. Yang kedua, user pembimbing lapangan. Yang ketiga, user mahasiswa. Dan yang keempat, user dosen. Nomor pertama, aktornya admin prodi, yaitu user yang memiliki hak akses tertinggi dalam mengelola data dosen, data mahasiswa, data file, data laporan, reset password user, dapat memvalidasi akhir pengajuan, membagi dosen pembimbing, menyetujui pengajuan sidang, dan lain-lain. Yang kedua, pembimbing lapangan, yaitu user yang dapat membimbing mahasiswa KP dan menginputkan nilai perusahaan. Yang ketiga, dosen, yaitu user yang dapat melihat mahasiswa bimbingan, melihat mahasiswa yang diuji, membalas bimbingan online, memasukkan nilai mahasiswa yang dibimbing, dan memasukkan nilai mahasiswa yang diuji. Yang keempat, mahasiswa, user yang dapat mengajukan menjadi peserta kerja praktek, mengupload KRS, mengajukan judul kerja praktek, mengupload proposal kerja praktek, mengupload surat balasan dari perusahaan, melakukan bimbingan online, membalas bimbingan online, mengajukan sidang, dan melihat jadwal sidang, dan mengupload laporan akhir. Use case-nya seperti yang bisa dilihat. Use case koordinator atau admin KP, yaitu aktornya ada koordinator atau admin KP yang bertugas mengelola info, pembagian dosen pembimbing, kelola data dosen penguji, pembagian dosen penguji, kelola data mahasiswa, kelola data dosen pembimbing, kelola data pembimbing lapangan, dan input nilai perusahaan. Semua itu bisa dilakukan apabila koordinator atau admin KP melakukan login terlebih dahulu. Untuk use case dosen pembimbing, yaitu dengan aktor dosen pembimbing yang bertugas yang bisa menggunakan aplikasi dengan melihat mahasiswa bimbingannya, memvalidasi pengajuan KP, memvalidasi pengajuan judul, dan menginput nilai dosen pembimbing. Seperti sebelumnya, semua bisa dilakukan apabila dosen pembimbing melakukan login terlebih dahulu terhadap aplikasi. Yang ketiga, use case mahasiswa. Mahasiswa bisa melakukan pengajuan kerja praktek, melihat pengajuan, melakukan bimbingan online, dan melihat nilai. Use case pembimbing laporan. Use case pembimbing lapangan, yaitu bisa menginput nilai perusahaan dan melihat mahasiswa KP. Desain report bisa dilihat pada sequence diagram yang pertama. Pada gambar ini menggambarkan sebuah alur dalam melakukan aktivitas login. Di sini, langkah pertama yang dilakukan user yaitu mengisi username dan password yang sudah terdaftar. Lalu, sistem akan melakukan validasi data dengan mengecek data login yang sudah diinputkan oleh user. Apabila data sudah benar, sistem akan menampilkan halaman utama sesuai dengan level user yang login. Namun, apabila salah, sistem akan
menyuruh user untuk mengecek kembali username dan password hingga benar. Yang kedua, sequence diagram dalam melakukan logout. Pada gambar ini menggambarkan alur melakukan aktivitas logout. User mengakses menu logout, lalu menekan tombol logout. Sistem akan menampilkan halaman login seperti awal mula. User akan memasuki sebuah halaman utama. Pada sequence diagram yang ketiga, yaitu gambar ini menggambarkan sebuah alur untuk menambah informasi. Admin sebagai aktor mengakses halaman info terlebih dahulu pada sistem. Lalu, sistem akan menampilkan informasi yang ada dan dapat menambah informasi baru. Sistem akan melakukan pengecekan, lalu apabila ada kesalahan, sistem akan memunculkan pesan gagal ditambahkan. Dan jika benar, maka menampilkan data info yang berhasil ditambahkan. Pada gambar sequence diagram yang keempat, yaitu menggambarkan alur untuk mengedit informasi. Admin sebagai aktor mengakses halaman kelola informasi terlebih dahulu pada sistem. Sistem akan menampilkan data informasi dan dapat memperbarui informasi. Lalu, sistem akan melakukan pengecekan, dan apabila ada kesalahan, sistem akan memunculkan pesan gagal ditambahkan. Dan apabila benar, maka menampilkan data informasi yang berhasil diperbarui. Pada gambar kelima, sequence diagram menggambarkan alur untuk menghapus informasi. Alur untuk aktivitas menghapus informasi. Di sini, admin sebagai aktor mengakses halaman kelola info terlebih dahulu pada sistem. Lalu, sistem akan menampilkan data info yang ada dan dapat menghapus informasi. Sistem akan menampilkan pesan warning terlebih dahulu, lalu klik delete. Dan sistem akan menampilkan data informasi yang berhasil dihapus. Yang keenam, gambar sequence diagram yang keenam, yaitu menggambarkan sebuah alur untuk menambah mahasiswa. Di sini, admin sebagai aktor mengakses halaman kelola user terlebih dahulu pada sistem. Lalu, sistem akan menampilkan mahasiswa yang ada dan dapat menambah mahasiswa baru. Sistem akan melakukan pengecekan, lalu jika ada kesalahan sistem akan memunculkan pesan gagal ditambahkan, dan jika benar, akan menampilkan data mahasiswa yang berhasil ditambah. Yang ketujuh, sequence diagram tambah dosen pembimbing. Pada gambar ini menggambarkan alur untuk menambahkan dosen pembimbing. Bisa dilihat seperti gambar berikut. Admin mengakses halaman kelola user terlebih dahulu pada sistem, lalu sistem akan menampilkan dosen pembimbing yang ada dan dapat menambah dosen pembimbing baru. Lalu sistem akan melakukan pengecekan, dan apabila ada kesalahan, sistem akan memunculkan pesan gagal ditambahkan. Dan apabila benar, maka sistem akan menampilkan data dosen pembimbing yang berhasil ditambah. Yang kedelapan, sequence diagram tambah dosen penguji. Pada gambar ini menggambarkan sebuah alur untuk menambah dosen penguji.
Seperti yang sebelumnya, admin mengakses halaman kelola user pada sistem, lalu sistem akan menampilkan dosen penguji yang ada dan dapat menambah dosen penguji yang baru. Sistem akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, lalu apabila ada kesalahan, sistem akan memunculkan pesan gagal ditambahkan. Dan jika benar, maka sistem akan menampilkan data dosen penguji yang berhasil ditambahkan. Yang kesembilan, sequence diagram tambah pembimbing lapangan. Pada gambar ini menggambarkan alur untuk menambahkan pembimbing lapangan. Di sini, admin mengakses halaman tempat KP terlebih dahulu pada sistem. Lalu sistem akan menampilkan data pembimbing lapangan dan dapat menambah pembimbing lapangan baru. Sistem akan melakukan pengecekan, lalu jika ada kesalahan, sistem akan memunculkan pesan gagal ditambahkan. Dan jika benar, maka menampilkan data pembimbing lapangan berhasil di rumah. Sistem akan melakukan pengecekan, lalu jika ada kesalahan, sistem akan memunculkan pesan gagal ditambahkan. Dan apabila benar, maka sistem akan menampilkan data pembimbing lapangan yang berhasil ditambah. Gambar sequence diagram tambah tempat KP. Pada gambar ini menggambarkan alur untuk menambahkan tempat KP. Admin mengakses halaman tempat KP terlebih dahulu pada sistem. Lalu sistem akan menampilkan data tempat KP dan dapat menambahkan tempat KP yang baru. Sistem akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apabila ada kesalahan, sistem akan memunculkan pesan gagal ditambahkan. Dan apabila benar, maka menampilkan data tempat KP yang berhasil ditambah. Yang selanjutnya, sequence diagram input nilai KP. Nah, pada gambar ini menggambarkan alur untuk menginput nilai KP. Admin mengakses halaman nilai KP pada sistem, lalu sistem akan menampilkan data nilai KP dan dapat menambahkan nilai baru. Seperti sebelumnya, sistem akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apabila ada kesalahan, akan muncul pesan dialog yang berisi pesan gagal ditambahkan. Apabila sudah benar, maka sistem akan menampilkan data nilai KP yang berhasil ditambahkan. Selanjutnya, sequence diagram menampilkan status KP. Pada gambar ini menggambarkan alur status KP. Mahasiswa mengakses halaman. Selanjutnya, sequence diagram menampilkan status KP. Pada gambar ini menggambarkan alur untuk menampilkan status kerja praktek. Di sini mahasiswa sebagai aktor mengakses halaman status terlebih dahulu pada sistem. Lalu sistem akan menampilkan data status KP dan sistem akan mengecek apakah sudah mengajukan tempat KP atau belum. Jika mahasiswa belum dapat langsung mengajukan tempat KP, sistem akan melakukan pengecekan, lalu apabila ada kesalahan sistem, akan memunculkan pesan dialog gagal diajukan, dan apabila benar, menampilkan pengajuan tempat KP berhasil. Selanjutnya, sequence diagram pengajuan judul. Pada gambar ini, menggambarkan alur pengajuan judul.
Mahasiswa sebagai aktor mengakses halaman judul terlebih dahulu pada sistem. Lalu sistem akan menampilkan data judul dan dapat mengajukan judul baru. Sistem akan melakukan pengecekan, lalu apabila ada kesalahan, sistem akan memunculkan pesan dialog gagal diajukan. Dan apabila benar, maka sistem akan menampilkan judul berhasil diajukan. Selanjutnya, sequence diagram upload jurnal. Pada gambar ini menggambarkan alur untuk mengupload jurnal. Mahasiswa mengakses halaman jurnal harian terlebih dahulu pada sistem. Lalu, sistem akan menampilkan data jurnal yang sudah diupload dan dapat mengupload jurnal yang baru. Sistem akan melakukan pengecekan. Apabila ada kesalahan, sistem akan memunculkan pesan gagal diupload. Dan apabila benar, maka akan menampilkan jurnal yang berhasil diupload. Maka akan menampilkan upload jurnal berhasil. Yang ke-15, yang pada gambar ke-15 sequence diagram pengajuan bimbingan. Nah, pada gambar ini menggambarkan alur mengajukan bimbingan. Mahasiswa mengakses halaman bimbingan terlebih dahulu pada sistem. Lalu sistem akan menampilkan data bimbingan dan dapat mengajukan bimbingan baru. Kemudian sistem akan melakukan pengecekan. Apabila ada kesalahan, sistem akan memunculkan pesan dialog gagal diajukan. Dan jika benar, maka menampilkan pesan dialog data pengajuan bimbingan berhasil. Gambar selanjutnya sequence diagram untuk melihat nilai. Pada gambar ini, mahasiswa sebagai aktor mengakses halaman nilai KP terlebih dahulu pada sistem. Lalu sistem akan menampilkan data nilai KP yang diperoleh. Yang ke-17, sequence diagram daftar mahasiswa bimbingan. Nah, pada gambar ini, dosen pembimbing mengakses halaman daftar mahasiswa bimbingan terlebih dahulu pada sistem. Lalu sistem akan menampilkan data mahasiswa bimbingan. Yang ke-18, sequence diagram validasi tempat KP. Nah, di sini dosen pembimbing mengakses halaman validasi KP terlebih dahulu pada sistem. Lalu sistem akan menampilkan data pengajuan KP. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi data, apakah tempat KP dapat diterima atau ditolak. Jika diterima, maka sistem akan melakukan penyimpanan data. Namun, jika ditolak, akan menampilkan pesan alasan ditolak, alasan mengapa tempat KP tersebut ditolak ke mahasiswa. Selanjutnya, sequence diagram validasi judul. Pada gambar ini menggambarkan alur validasi judul. Di sini dosen pembimbing mengakses halaman validasi judul terlebih dahulu pada sistem. Lalu, sistem akan menampilkan data pengajuan judul. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi data. Apakah judul dapat diterima atau ditolak? Jika diterima, maka sistem akan melakukan penyimpanan data. Namun, jika ditolak akan menampilkan pesan alasan ditolaknya judul KP tersebut ke mahasiswa. Contohnya seperti ada judul KP yang sama. Lalu selanjutnya, sequence diagram validasi bimbingan. Pada gambar ini, dosen pembimbing mengakses halaman validasi bimbingan pada sistem. Lalu sistem akan menampilkan data pengajuan bimbingan. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi data. Apakah bimbingan data dapat diterima atau dapat ditolak.
Seperti sebelumnya, jika diterima, maka sistem akan melakukan penyimpanan data. Selanjutnya, sekuensi diagram lihat jurnal mahasiswa. Dosen pembimbing mengakses halaman jurnal mahasiswa terlebih dahulu pada sistem. Lalu sistem akan menampilkan data jurnal yang sudah diupload oleh mahasiswa tersebut. Yang kedua, sekuensi diagram input nilai dosen pembimbing. Nah, pada gambar ini dosen pembimbing mengakses halaman nilai KP pada sistem. Lalu sistem akan menampilkan data nilai KP dan dapat menambah nilai baru. Sistem akan melakukan pengecekan, lalu jika ada kesalahan, sistem akan memunculkan pesan gagal ditambahkan. Dan apabila benar, maka menampilkan data nilai KP berhasil ditambahkan. Yang kedua, pada gambar kedua, sekuensi diagram daftar mahasiswa industri, yaitu di sini pembimbing lapangan mengakses halaman daftar mahasiswa terlebih dahulu pada sistem. Lalu sistem akan menampilkan data mahasiswa industri. Selanjutnya, sekuensi diagram input nilai perusahaan. Di sini pembimbing lapangan mengakses halaman nilai perusahaan terlebih dahulu pada sistem. Lalu, sistem akan menampilkan data nilai perusahaan dan dapat menambah nilai baru. Sistem akan melakukan pengecekan, lalu jika ada kesalahan, sistem akan memunculkan pesan gagal ditambahkan. Namun jika benar, maka menampilkan data nilai perusahaan yang berhasil ditambahkan. Sekian penjelasan dari saya mewakili kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.